jangan lupa untuk klik subscribe dan klik link bell-nya ya. Terima kasih. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel yang tentunya berisi info-info menarik tentang pembelajaran seni budaya dan hasil belajar saya tentang pervideoan dan juga hal lain yang saya perlukan untuk mempermudah saya dalam mengajar peserta didik saya tentunya. Kali ini saya akan share tentang teknik pengambilan video agar video kita semakin kece. Yuk kita cari tahu lebih dalam lagi. Banyak teknik-teknik yang harus kita pelajari untuk membuat video yang benar-benar kece. Salah satunya adalah teknik pengambilan gambar, yaitu sudut pengambilan gambarnya. Jadi ada 5 macam sudut pengambilan gambar. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita langsung ke penjelasan berikut ini. Yang pertama, low angle atau sudut pengambilan gambar dari kamera lebih rendah dibandingkan dengan objek. Pada angle ini akan memberikan kesan kemewahan, kekuatan atau kebesaran dari sebuah objek. Biasanya fotografer menggunakan angle ini untuk mengambil objek sebuah bangunan agar dapat terkesan lebih mewah dan megah. Yang kedua, eyes view angle. Yang satu ini seringkali digunakan oleh banyak fotografer maupun seseorang yang mengambil gambar. Angle ini memposisikan lensa kamera sejajar dengan tinggi objek. Posisi dan arah kamera memandang pada objek yang akan dipotret, layaknya mata kita ketika melihat objek biasa. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitas yang sedang dilakukan seseorang atau human interest. Yang ketiga adalah frog eye angle. Dapat dikatakan memiliki karakter yang hampir sama dengan low angle, yaitu sudut pengambilan gambarnya atau kamera berada di posisi rendah. Bedanya adalah tingkat kerendahannya yang lebih ekstrim, yaitu kamera menyentuh dengan tanah. Sehingga saat menggunakan angle ini terkadang fotografer harus berani tiarap pada saat pengambilan gambar. Teknik yang keempat adalah high angle. Merupakan teknik pengambilan gambar di mana sang fotografer harus berada pada posisi atas atau ketinggian seperti gedung, pepohonan, tiang atau setidaknya objek gambar lebih rendah posisinya dibandingkan dengan si fotografer. Dengan menggunakan angle ini, maka objek gambar akan terlihat kecil dari ukuran sebenarnya, melebar pada bagian atas dan mengecil pada bagian bawah. Yang kelima adalah bird eye view angle. Sekilas teknik ini hampir sama dengan high angle yang mengambil gambar dari ketinggian. Namun kedua angle ini memiliki perbedaan yang spesifik, di mana bird eye angle lebih detail. Bird eye juga memberikan kesan yang melebar dan tidak memfokuskan pada suatu objek tertentu. Biasanya teknik bird eye angle ini dipakai saat mengambil gambar landscape atau cityscape yang diambil dari ketinggian. Oke, selanjutnya adalah hukum sepertiga atau yang lebih dikenal dengan rule of the third. Dalam dunia fotografi atau videografi dikenal dengan sebuah teknik yang disebut hukum sepertiga. Ini adalah salah satu teknik framing yang digunakan untuk mengatur objek atau komposisi suatu gambar pada sebuah frame. Teknik ini dilakukan dengan cara membagi 3 ruang dalam frame, baik secara horizontal maupun vertikal. Berikut pembahasan lebih lanjutnya. Menempatkan objek di garis pinggir. Perbedaan hasil gambar fotografer amatir dengan profesional biasanya dapat ditebak dengan cara pertama ini.
Kebanyakan amatir meletakkan objek di tengah, sebagai contoh memotret orang di tengah frame. Walaupun hal ini tidak dapat dibilang salah, namun secara estetika hasil gambar ini tidak dapat dibilang menarik. Menempatkan objek di garis bawah. Untuk pengambilan panorama atau objek yang luas, letakkanlah objek berada di garis bawah. Namun untuk menempatkan objek yang berdinamika, letakkan di sebelah pinggir sehingga masih saja ruang yang dapat menampilkan keindahan sekitarnya, seperti contohnya pegunungan. Untuk video pembelajaran yang saya ampu, yaitu seni musik, sepertinya akan lebih mudah untuk dilakukan di dalam ruangan saja karena memerlukan audio dan kejelasan suara yang jelas tanpa ada noise dari lingkungan sekitar. Yang saya perlukan antara lain adalah kain 12 meter berwarna hijau yang saya jahit kedua sisinya. Kemudian yang kedua adalah penyangga kain atau stand background, atau jika kita memiliki ruangan yang luas mungkin dapat langsung kita kaitkan ke paku di dinding. Penggunaan green screen dilakukan agar dapat mengganti background dengan foto-foto pemandangan alam atau mungkin alam, animasi dan sebagainya. Keuntungan lainnya dalam menggunakan green screen, kita tidak perlu memikirkan teknik-teknik pengambilan video seperti di atas, misalkan seperti aturan sepertiga pada objek manusia, karena kita dapat menyetingnya pada proses editing video. Hanya yang diperlukan adalah pengaturan framingnya pada proses pengeditan nantinya. Kemudian untuk teknik pengambilan gambar keyboard agar terlihat gambar tangan saya yang menyentuh keyboard, maka saya akan menggunakan high angle. Berikut ini adalah contoh pengambilan gambar sesuai dengan mata pelajaran seni budaya aspek musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik dan kondisi yang luar biasa. Ingat anak-anakku, tetap jaga pola hidup bersih dan pola hidup sehat ya, agar kita semua dapat terhindar dari virus corona. Oke anak-anak, tadi kalian pastinya sudah menonton cuplikan permainan alat musik yang dimainkan oleh teman-teman kalian di kelas 7 dan di kelas 8. Saya ingin tanya, adakah dari kalian yang ingin bisa memainkan musik seperti mereka? Oh tentunya ya, pasti dari kalian semua ingin juga bisa memainkan alat musik seperti teman-teman kalian yang lainnya. Oke, dan tentunya ibu juga berharap suatu saat kalian dapat menjadi musisi hebat Indonesia di masa depan. Tentunya untuk menggapai cita-cita tersebut kalian harus belajar dengan tekun ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar kalian mampu membaca notasi musik sehingga nantinya kalian akan mudah untuk memainkan alat musiknya. Tanpa banyak berbasa-basi, yuk kita kenalan dulu dengan simbol-simbol ritmis notasi balok. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu, yuk. Teman, untuk menyanyikan atau memainkan notasi penuh, kita harus memainkannya atau menggunakan satu suku kata selama 4 ketukan.
Ayo kita coba bersama-sama ya. Tu, wa, ga, pa. A, 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 a. Oke teman-teman, apakah teman-teman tahu berapa banyaknya notasi penuh yang Jessica nyanyikan? Ayo ditebak. Oke, dan pada saat membuat perencanaan tertulis ini, saya berusaha untuk berimajinasi terlebih dahulu, sehingga video yang saya hasilkan benar-benar video terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada semua mentor Sagu Sanov, Satu Guru Satu Inovasi di bawah naungan IGI yang sudah membuka wawasan saya lebih luas. Oke, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Jumpa kembali nanti bersama saya di video-video berikutnya. Dan jangan lupa, jika terinspirasi dari video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga share sebanyak-banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan memainkan lagu burung hantu ya. Tu, wa, ga. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti silakan kalian pelajari kembali, nanti dilihat lagu burung hantu ya. Tu, wa, ga.